datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Shalom, selamat pagi seluruh pasien beserta keluarga, seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Embu Rarameha yang sementara menjalankan tugas sampai pagi yang indah ini. Saya terlalu percaya kita semua pagi ini berada dalam keadaan yang bersukacita karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Marilah kita pergunakan kesempatan hari ini sebaik mungkin sehingga semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama kami dari bagian kerohanian. Saya Febe Apriani Dubu. Dalam beberapa saat ke depan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami bisa diubahkan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat pagi hari ini kita akan sama belajar firman Tuhan yang akan saya berikan judul sebagai respons.
sebagai respons. Saudara-saudaraku yang kekasih, salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan demi keselamatan orang lain. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan demi keselamatan orang lain. Ya, saudaraku, salib kita masing-masing juga kita pikul demi keselamatan sesama kita. Semua orang percaya harus memiliki salibnya sendiri. Tentu saja sebelum kita memikul salib, kita sendiri telah mengalami keselamatan. Sebenarnya kalau seseorang benar-benar mengalami keselamatan, ia pasti akan mengusahakan agar orang lain juga mengalami keselamatan. Ya, ketika seseorang sudah benar-benar mengalami keselamatan, dia pasti akan mengusahakan agar orang lain juga mengalami keselamatan. Orang yang sudah mengalami keselamatan akan mengisi hidupnya sebagai tidak hanya untuk kehidupan yang begitu saja, tapi dia akan mengisi hidupnya dengan selain terus berusaha mengerjakan keselamatannya, yaitu bagaimana menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Allah Bapa, dia juga mengusahakan orang lain mengalami keselamatan itu. Untuk melakukan ini, semua milik dipertaruhkan atau dikorbankan, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pengorbanan segenap hidup yang dipersembahkan oleh anak-anak Allah yang baik akan sampai pada taraf menyakitkan. Inilah prajurit yang baik yang rela menderita demi tugas yang disandangnya. Penderitaan inilah yang dimaksud dengan salib kita masing-masing. Kalau tidak ada salib Kristus, tidak akan pernah ada salib-salib lainnya. Hendaknya kita tidak memandang salib sebagai suatu beban, tapi kesempatan untuk memperoleh harta abadi yang tiada tara. Dengan salib kita masing-masing, Bapa juga menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tanpa salib, seseorang tidak akan dapat kesempatan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi sumber kebahagiaan dalam diri orang percaya, yaitu mereka yang mengalami aniaya karena Kristus. Penderitaan mendatangkan kemuliaan. Inilah sesungguhnya bagian dari perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita membacakannya bersama-sama. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, saya akan membacakannya sekali lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya sesungguhnya adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Ya, pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam salib ada perjuangan untuk disahkan sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya, untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah. Kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya saudaraku, menderita bersama-sama dengan Kristus berarti menderita bagi kepentingan kerajaan Allah, dan menderita sama seperti Dia telah menderita. Dalam hal ini, ciri seorang yang sah sebagai anak-anak Allah yang berkenan dalam adalah memikul salib, yaitu penderitaan demi kepentingan kerajaan surga. Ya saudaraku, ketika Bapa berkata bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan, Tuhan Yesus belum menjadi pemenang, artinya belum terbukti taat sampai mati di kayu salib. Ia memang berkenan atau menyenangkan hati Bapa karena rela meninggalkan kemuliaan, tetapi ia belum sampai pada kesempurnaan dalam menunaikan tugas Bapa. Demi tugas dari Bapa, ia menganggap kemuliaan yang dimilikinya tidak berharga dibandingkan dengan ketaatannya kepada Bapa di surga. Puncak perjuangannya adalah ketika ia disiksa, dihina, dan dipermalukan di depan umum. Tetapi ia tetap tekun menanggung bantahan atau perlawanan atau pemberontakan manusia. Saudaraku, perlombaan untuk menjadi anak Allah yang sah dan berkenan kepadanya harus kita terima dengan segenap hati kita. Ya, kita harus memandang Tuhan Yesus, artinya meneladani kita ketekunannya agar kita dapat menjadi pemenang sama seperti Dia menang. Dialah satu-satunya model anak Allah yang harus kita teladani secara diwajibkan, berarti tidak bisa tidak. Kita harus mengikutinya untuk menjadikan ini wajib bagi kita. Kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai wajib. Dengan demikian, hanya satu yang mutlak harus kita capai, yaitu menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau seorang tidak merespon proyek keselamatan dari Bapa, yaitu tidak menerima didikannya, maka anugerah yang disediakan Allah baginya akan terbuang sia-sia. Dalam hal ini adalah kesempatan bagi kita menerima didikan dari Bapa, agar kita dapat menjadi anak Allah yang sah, berkenan di hadapannya. Saudaraku, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, kita harus memberi penghargaan yang setinggi-tingginya dan merespon dengan benar didikan Allah Bapa. Dalam hal ini, menjadi umat pilihan berarti harus mempertaruhkan segenap hidup bagi Tuhan. Kita tidak bisa membantah penentuan Tuhan ini. Kita tidak bisa membantah penentuan Tuhan ini, ya saudara-saudaraku. Kita harus mengucap syukur atas kehormatan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah dan yang berkenan kepadanya. Ya, hanya umat pilihan yang memperoleh kesempatan mengikuti perlombaan ini. Pemilihan sebagai orang-orang yang direncanakan menjadi anak-anak Allah adalah pilihan berdasarkan kedaulatannya. Hal ini sama dengan pilihan Allah atas bangsa Israel. Mereka dipilih bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan kasih karunia. Tetapi kalau bangsa itu tidak dengar-dengaran, Allah pun mengajar mereka dan mencampakkan mereka. Harus diingat baik saudaraku bahwa tidak semua orang yang keluar dari Mesir berhasil bisa masuk ke tanah Kanaan. Hal ini sama dengan bahwa tidak semua orang yang terpilih sebagai umat pilihan di zaman Perjanjian Baru pasti menjadi anak-anak Allah yang sah dan menyukakan hati Allah Bapa. Saudaraku, banyak orang yang terpilih tetapi tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus diperjuangkan. Berkenan di hadapan Tuhan harus diperjuangkan sebagai sikap menghargai anugerah dan kasih karunia yang Tuhan Yesus perjuangkan di kayu salib. Saudaraku, ketegangan Sodom Gomora ketika di bumi hanguskan mestinya juga bisa sedang kita rasakan sekarang ini, sebab kita adalah orang-orang yang diajak Tuhan untuk keluar dari dunia ini. Amin. Untuk firman Tuhan saat pagi hari ini, sangat bersukacitalah kita yang saat pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hargailah setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan, kesempatan demi kesempatan.
setiap hari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menyambut kesempatan-kesempatan ini untuk tetap mau menerima didikan dari Bapa, hingga kita menjadi anak-anak yang benar-benar sah dan berkenan di hadapan Allah Bapa, dan tetap menerima setiap kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan ini menjadi suatu cara Allah untuk mendidik kita agar kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami selalu menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada detik pagi hari ini, sehingga kami benar-benar tidak hanya mendengar, tapi kami juga mau melakukan firman-Mu dan meresponnya dengan baik, merespon setiap didikan Tuhan dengan baik, dan kami benar-benar menjadi anak-anak sah di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, jika Engkau dapati masih banyak hal yang kami lakukan salah di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama kami, ampuni kami, dan tegurlah kami dengan cara-Mu, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami juga bersyukur untuk karya keselamatan-Mu di atas kayu salib, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Umbura Rameha, Direktur Tenaga Medis, keamanan, kebersihan, bagian konsumsi, obat-obatan, makanan, minuman, semua peralatan yang ada dan yang digunakan, biarlah Tuhan sucikan, sehingga ketika digunakan semuanya bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pasien, biarlah semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang saat ini berada di dalam ruangan-ruangan dengan segala sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan terus membantu mereka agar mereka bisa segera sembuh. Khususnya juga untuk sahabat-sahabat di ruang isolasi karena terpapar COVID. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup memulihkan keadaan setiap saudara-saudara kekasih yang berada dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang putus asa, hilang pengharapan. Biarlah Tuhan memberikan harapan baru dan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih banyak Bapa yang baik, biarlah Engkau menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.